Dan pemirsa, selanjutnya siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilakan Coach Peter Scherer. Terima kasih Yohana. Berawal dari keinginan untuk membuat roti kepada sang anak tercinta supaya dia bisa menikmati roti yang enak dan sehat. Ternyata hasil rotinya disukai oleh teman, tetangga, keluarga, dan semua orang. Sampai akhirnya menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan. Jagonya roti bakso ayam, demikian jargonnya. Seberapa enak dan seberapa menggiurkan bisnisnya? Kita sambut Leni dari Kayla Bakery. Hai, saya Leni Apritasari. Saya adalah foundernya dari Kayla Bakery. Kayla Bakery adalah jagonya roti bakso ayam. Kayla Bakery ini telah berdiri sejak tahun 2020 di saat lagi pandemi, dan di saat itu saya memulai bisnis ini dari bisnis rumahan. Kemudian di bisnis ini saya bangun di tahun 2022, kita membuka satu store yang berlokasi di Gading Serpong. Saat ini store kami telah memproduksi sekitar 6.000 piece sampai 10.000 piece per bulan. Harapan saya untuk Kayla Bakery, untuk kedepannya Kayla Bakery ini akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan mendapat exposure yang besar untuk produk yang berkualitas sehingga seluruh Indonesia bisa mencoba produk dari Kayla Bakery. Saya Leni Apritasari, saya siap menjadi juragan zaman now. Hai para panelis yang terhormat, perkenalkan nama saya Leni Apritasari, founder dari Kayla Bakery. Kayla Bakery jagonya roti bakso ayam. Kayla Bakery itu bermula dari awal sejak anak saya berumur 5 tahun. Saat itu anak saya suka sekali dengan makanan roti, jadi saya berusaha untuk memberikan dia kualitas roti yang terbaik saat itu. Dan ini adalah produk best seller kita. Produk ini ada roti bakso ayam. Roti bakso ayam ini adalah salah satu yang paling best seller yang saya bilang karena dia menggunakan ayam tanpa kulit. Dan kemudian kedua itu ada roti mochi. Roti mochi ini ada roti yang sangat-sangat nggak bisa kita prediksi rasanya. Karena di dalamnya itu ada mentai dan ada mochinya, kemudian ada abonnya. Dan semua anak kecil suka dengan roti ini. Untuk saat ini problemnya kita di Kayla Bakery itu adalah kapasitas produksi kita itu sangat kecil. Sehingga orderan yang membludak itu membuat kita kewalahan untuk menerima orderan tersebut. Jadi kita harus menunda waktu produksi kita karena kita harus menunggu pembuatan rotinya. Gitu. Dengan bantuan para panelis, saya membutuhkan dana investment itu sekitar 1,5 M. Itu dana tersebut akan saya gunakan untuk membuka store baru dan central kitchen dan membeli beberapa equipment baru. Tadi 1,5 miliar itu untuk berapa persen equity? Untuk 20-25%. Berapa banyak kira-kira di Jakarta bisa buat? Kalau dalam bayangan berapa Buat apa? store? Kalau bisa sebanyak-banyaknya karena kita membutuhkan distribusi yang luas. Kita lihat market bakery memang sedang tumbuh dan masih akan terus tumbuh menjadi besar. Jadi ini satu potensi yang menarik untuk diinvest. Dan yang ketiga sebetulnya produknya memang enak ya. Nah ini juga salah satu kunci penting nih kalau mau berinvestasi di F&B. Pastikan produknya memang bisa diterima oleh market dan enak. Mbak Leni, rotinya enak. Thank you. Very good. Boleh tahu harga jual roti bakso itu berapa ya? Harganya itu dimulai dari 12.000. Yang barusan kita cobain? Ya. Oke. Tadi kan disebutkan mau ada 2 outlet baru. Ya. Itu udah deal? Iya.
harga rental dan terms semuanya udah di. Udah. Oke. Terus dari 1,5 ini mau bikin central kitchen. Apakah 2 store baru ini termasuk di 1,5? Tidak. Mungkin saya tambahin yang jawaban dari Mas Reno. Jadi yang 2 tempat itu udah berjalan. Yang 1,5 M dia ingin punya 1 tempat baru di mana ada central kitchen dan sekaligus store. Understand. Di luar dua ini. Dan central kitchen ini akan distribute ke 4 outlet lah. Ya. Central kitchen is very critical, apalagi sekarang udah kelihatan outletnya itu tidak hanya satu. Tentu kalau satu outlet central kitchen is agak redundant menurut saya. Apabila radiusnya itu cukup jauh, saya rasa central kitchen menjadi critical point untuk menjaga logistik dan juga quality standard of the products. Kenapa dibilangnya jagonya roti bakso ayam? Karena saya sangat spesifik harus punya satu produk yang unik untuk meningkatkan brand saya. Mungkin ini juga personal preference. Tapi kalau saya personally lebih suka yang roti mochi. Iya. Buat saya lebih unik dan menurut saya you have more opportunity untuk be unique kalau mengedepankan si roti mochi. Yes. You like it or not, roti bakso ayam itu udah ada satu brand yang mempunyai menjadi top of mind orang. Yes. Almost siapapun pasti pernah makan brand itu. Betul. Sedangkan kalau misalnya roti mochi dia tuh belum ada. Iya. Ini roti mochi isinya rasanya ada apa aja? Kita ada 4 rasa, ada mentai, ada kari, ada salted egg, terus ada satu lagi cream cheese. Jadi empat-empatnya sebenarnya enak. Menurut saya yang spesial adalah produk mochinya. Baksonya enak, tapi tetap aja keinget brand lain. Tapi kalau misalnya mochinya itu luar biasa enak. Kita rasa produknya lumayan unik. Yang tadi sudah diadakan yang roti mochi seperti itu. Dan kita lihat juga entrepreneur kayaknya semangat sekali. Dan bisa berhasil dengan modal kecil, grow the business, dan juga profitable gitu ya. Jadi very sizable business. Gitu. Iya. Oke, aku banyak. Mas Rex mau? Mau dong. Berarti You want Yang more? bakso, yang bakso. Oh, yang bakso. Reno, you want more? You want? If you don't want, you can give me. oke. Habis ini kria lagi. Thank you very much. Udah aja. Oh, gitu. Saya memperbaiki kata-kata Pak Reno aja, tadi katanya enak. Harusnya Pak Reno mengatakan enak sekali. I had 3. Dan sesungguhnya Ibu Dita atau Mbak Dita belum bisa menjelaskan, mungkin ambil satu lagi. Bisa. Oh, Mbak Gita udah habis ya? Habis lagi yang ketiga ini, saya supaya masyarakat mengerti. Bu Dita habis 3 rotinya. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mbak Leni. Terima kasih untuk presentasinya. Kita tunggu nanti bagaimana pertimbangan dan kesan dari para panelis ya. Baik, terima kasih dan kita masih akan nantikan lagi penampilan terbaik dari peserta selanjutnya pemirsa. Namun kita jeda dulu, tetaplah di Juragan Zaman Now Season 3. Sesaat lagi kami akan kembali. Silakan kembali ke backstage. Jujur ini hati saya tuh kayak dak dikduk dan full of feeling kayak happy banget sih sebenarnya saya. Karena saya bisa presentasi yang pertama di depan para panelis yang menurut saya bingung juga ya awalnya saya bisa apa enggak gitu loh. Tapi setelah saya berusaha untuk belajar terus, saya coba presentasi terus saya belajar sebelum saya datang ke sini, akhirnya saya bisa lewati itu semua. Soal produknya nggak usah ditanya lagi. Kita bisa lihat dari Mbak Dita yang makan sampai 3 bungkus ya. Saya percaya pasti karena percaya dengan produk dan kualitasnya. Ya, saya sangat optimis. Pasti salah satu dari mereka ada yang mau invest di Kayla Bakery. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.